Alam Minangkabau sangat mempesona. Lanjutan 3. Sewaktu zaman kolonial Belanda, jurang iko disabui juga sebagai kerbau besanget. Lantaran banyaknya kabau liar yang hidup bebas di dasar ngare. Belanda memasuki Minangkabau pada masuk abad ke-3 balik. Sebelumnya orang pertama Eropah bernama Thomas Dias turunan Portugis datang ke Minangkabau pada tahun 1680 hampir. Ngaresiano juga dapat dilihat dari atas panorama. Dalam kurang objek wisata, karcis masuknya hanya sangat murah, sangat terjangkau. Pemandangan ngare terlihat lebih luas dengan latar belakang pegunungan, dalam kurang Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Sepertinya pelukis Wakidi mendapat inspirasi untuk lukisan dari Siko. Di sekitar kompleks panorama Ngaresiano juga dijual beberapa cenderamata. Di samping adanya fasilitas makan dan minum serta lainnya, setelah berkeliling ada banyak yang tertarik dengan kegiatan galeri lukis. Di Siko dijual kebanyakan lukisan yang menggambarkan alam Minangkabau dari ukuran besar lebih dari 1 meter, alam kurang bisa digulung, sampai yang kecil. Ada yang berbentuk bulat lonjong yang menggambarkan suasana jam gadang dan rumah adat yang kurang bagunjong. Harganya sangat terjangkau dan murah sesuai kantong pelancong atau pariwisata. Sampai ada juga 600-an ribu rupiah bergantung ukurannya. Umumnya lukisan itu menggunakan kampas dari beludu. Pada umumnya lukisan itu menggunakan kampas dari beludu hitam dengan teknik pelukisan dimensi gelap terang dan sinar satu arah. Keindahan alam itu bukan hanya milik Ngaresiano, tetapi masih banyak yang lainnya dengan kekhasan masing-masing. Kalau kita menyusuri atau mengunjungi kabupaten lainnya atau kabupaten tanah datar saja, bahkan ke desa-desa atau jorong dalam lingkup Kanagrian Minang, dalam perjalanan berkendaraan banyak keindahan alam yang terlewati dan sangat indah memandangnya. Aliko dapat dilihat kalau melakukan perjalanan dari Bukit Tinggi ke Batu Sangka lewat Padang Panjang. Di sekitar Kubu Karambia, sawah bajanjang diselingi perkebunan sayuran. Atau bisa juga melihat keindahan persawahan di Pariangan, Nagari Tatuo dari masyarakat Minangkabau dalam mengembangkan kebudayaannya berawal dari Siko atau dari Pariangan Padang Panjang. Dari Periangan maksudnya. Biasanya wisatawan mancanegara menggunakan sepeda motor atau Honda untuk bisa mengunjungi objek wisata di sekitar Batu Sangka dan kurang Kabupaten Tanah Datar. Karena jarak yang saling berjauhan, untuk melihat keindahan sawah bajanjang bisa mengunjungi jalan raya yang turun naik dari kota Batu Sangka ke Sungai Tarap. Di kanan jalan sawah berteras menurun jalan menurun dengan menaiki Bagalombang dengan latar belakang
perbukitan Pagaruyang. Bitujuo di sebelah kiri berlatar belakang Gunung Marapi. Keindahan lainnya yaitu Tabek Patah, panorama alam Sabalun daerah Paso. Jalannya melalui Sungai Tarap, kemudian melalui Raho-Raho. Di Siko kita bisa melihat masjid pinggir jalan raya yang berarsitektur menarik dengan atap bangunannya berbentuk babunjong dan mimbarnya dari semen yang ditempeli pecahan-pecahan kaca seperti mozaik. Sebelum persimpangan Baso terlihat pintu gerbang Tabek Patah di sebelah kanan. Pemandangan lembah dan perbukitan tampak gunung melintang. Keindahan alam itu bisa menjadi sumber inspirasi lukisan atau sketsa bagi pelukis seperti halnya seniman Wakidi. Seperti pepatah Minang mengatakan, alam tak kembang jadi buru. Mudah-mudahan keindahan itu tak akan sirna dan sio-sio.